Syederalun, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh merespon terkait laporan Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hal tersebut disampaikan KIP Aceh dalam Cafe Morning bersama wartawan lintas media di Banda Aceh pada Selasa 8 Oktober 2024. Hadir dalam acara itu, Wakil Ketua KIP Aceh Agusni Aha, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh Ahmad Mirza Safwandi, serta Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh Muhammad Sanusi. Di hadapan para wartawan, mereka menyampaikan beberapa kejanggalan dari laporan Panwasli terhadap pihaknya. Berikut pernyataan lengkap KIP Aceh dalam acara tersebut. Dari Banda Aceh, Henry, serambinews.com. Sebagaimana teman-teman Panwasli juga mengingatkan kami, dan ini kami menghormati. Karena mengapa? Keputusan dan kebijakan KIP Aceh itu punya ruang koreksinya. Salah satunya adalah pelaporan yang dilakukan oleh para pihak ke Panwasli. Dan kami sangat menghormati ini Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Itu jalan yang paling beradab dan salah satu jalan yang ditempuh oleh para pencari keadilan. Dan itu dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan kami dilaporkan ke DKPP. Itu juga dimungkinkan oleh pencari keadilan. Nah, tetapi proses ini sama-sama harus berbasis hukum yang berlaku. Harus berbasis pada peraturan perundang-undangan. Karena mengapa? Di dalam proses penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran itu tidak hanya etis, administratif, tetapi juga ada pidananya. Nah, jadi ketika kami diumumkan, kami yang pertama posisi perkaranya kami nggak disampaikan. Dari ketika kita diklarifikasi disampaikan, kami juga sedang mengkaji pidana. Saya tanya apa postulannya, dalilnya apa, dasar hukumnya apa. Kami tidak mendapatkan jawaban dasar hukum itu apa. Tetapi kami akan menyampaikan hari ini bahwa konsekuensi dalam proses klarifikasi kepada kami ketika tidak dilaksanakan bersesuaian dengan hukum, maka ada konsekuensi pidananya. Saya bacakan pasal 29 huruf A Undang-Undang Pilkada, disebutkan Bawaslu Provinsi wajib bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan huruf M melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita baca di dalam kanun pasal 40 ayat 3 huruf A Kanun Aceh nomor 6 tahun 2016, bagaimana yang diperterakhir dengan kanun nomor 6 tahun 2018, disebutkan ya bahwa kewajiban Panwasli bersikap jujur, adil, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Nah, kalau kita rujuk pelaksanaan pasal 29 huruf A Undang-Undang Pilkada ini, maka kita bisa rujuk pada pasal 193B ayat 1 berbunyi, Ketua dan atau anggota Bawaslu provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 144 bulan dan denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 144 juta. Kita semua punya konsekuensi hukum dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, untuk itu kami mengundang teman-teman sekalian untuk menanggapi fenomena akhir-akhir ini yang menurut kami juga semestinya prosesnya itu harus berjalan menurut hukum. Tadi misalnya ada konferensi pers atau rilis atau keterangan yang disampaikan oleh Panwaslu. Nah, semestinya kami harus mendapatkan rasa keadilan. Kami periksa dulu berita acaranya sebelum kami tanda tangani. Jangankan kami periksa, jangankan kami tanda tangani, kami periksa saja dulu. Nah, bagaimana kemudian ketika kami mendapatkan informasi, kami mau diadukan ke DKPP? Karena menurut saya DKPP itu bukan sesuatu yang mengakhiri segalanya dalam proses menertibkan penyelenggara pemilu. Karena menurut saya pribadi, DKPP itu jalan bagi kami untuk merehabilitasi nama kami juga, Bapak dan Ibu. Jadi bukan soal ancamannya kami dapat teguran keras,
atau teguran lainnya atau bahkan pemberhentian tetap. Tapi tidak, DKPP juga jalan satu-satunya untuk kami mendapatkan atau merehabilitasi nama baik organisasi KIP Aceh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.